ada sebuah kapal itu berlayar dari pelabuhan Surabaya nyampe ke pelabuhan Amerika. Ternyata setelah dicek di dalam kapal itu kosong, nggak ada orang sama sekali. Secara logika masuk akal nggak kapal itu bisa berangkat sendiri dari Surabaya ke Amerika tanpa ada yang nyetir? Secara nalar kamu meyakini itu masuk akal nggak? Pak, saya bertanya begini Pak, jadi Bapak ini menggunakan akal, lebih abang. Jadi kan kita berlogika bro. Nggak pakai logika, cuman berdasarkan. Kan ini kamu menanyakan kepada saya dasar ketuhanan saya itu apa? Kan percaya dulu. Dasar ketuhanan pakai logika kan Pak? Dasar ketuhanan pakai logika kan? Bukan dari apa aturan atau kitab suci begitu kan Pak? Nanti masuk ke sana bro, percaya dulu Tuhan ada atau tidak dulu, itu kan step-stepnya ada. Gimana kamu bisa Allah itu Tuhan kalau kamu belum ngerti tentang ini dulu? Kan ini aku ngomong tentang contoh, ya kan? Oh gini Pak, melalui penjelasan Bapak tadi itu agnostik banget tadi itu, penjelasan Bapak tadi. Nah itu, makanya berkaitan dengan masalah agama itu bagaimana? Seperti itu. Tadi bilang kan pakai logika tadi. Penjelasanku agnostik banget itu ya gimana coba kamu ngomong sekarang biar jelas. Apa maksudnya? Masalahnya penjelasan tadi Bapak itu ada yang menciptakan segala sesuatu, pasti ada yang menciptakan itu, hanya ada itu yang menciptakan sesuatu. Itu kan logika itu, nalar akal sehat. Nanti kita masuk ke step selanjutnya. Apakah Tuhan itu harusnya bisa dilihat atau tidak? Kan harus percaya dulu Tuhan itu ada atau tidak dulu. Dari sini jadi begini, menurut singkat aja Pak, jadi menurut Bapak Tuhan itu bisa apa? Tuhan itu apakah kekal atau tidak Pak? Kekal, Tuhan kekal. Lalu? Oke, berarti kekal kan? Oh sudah tahu. Ya. Itu ya, kekal. Kenapa kalau Tuhan kekal? Penjelasan kekal menurut Islam itu apa? Seperti apa? Ya kekal itu tidak. Kekal itu sifatnya abadi. Dia tidak berawal, tidak berakhir, tidak mati selama-lamanya. Itu kekal. Kalau ada Tuhan mati, berarti tidak kekal, bro. Oh iya, logis. Apa? Ya pokoknya kalau sesuatu yang nampak itu tidak terbantahkan gitu. Dia bersifat abadi, tidak ganti. Semacam ciptaan lainnya. Semacam sesuatu yang hadir dalam itu, dia hanya bersifat wajib ada. Tetapi dia tidak bersifat kekal karena dia selalu berubah-ubah, bahkan tidak ada. Contohnya kayu, kalau kita bakar dia akan menjadi debu dan akan hilang. Nah, makanya dia tidak bersifat kekal. Begitupun yang lainnya. Maka itu disebut tidak kekal. Sekarang saya nah terus dasarnya apa untuk apa dasar apa? Nah, oke, untuk masalah ketuhanan itu betul itu, tapi saya minta dari dasar ayat-ayat Al-Quran itu apa masalah itu yang bersifat tidak bersifat kekalnya. Kamu ingin tahu ya? Ya biasanya kan gitu. Ahad, ya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allahu Somad, Allah ya. Tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Itulah dasar keimanan dan ketuhanan di dalam keislaman. Itu dasarnya surat Al-Ikhlas. 4 ayat itu tadi. Dia tidak beranak, tidak dianakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jelas sekali, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah. Jelas? Gitu ya. Ya mantap juga. Terus yang kedua Pak. Oke. Itu masuk. Terus ya. Ini untuk masalah Nabi Muhammad nih. Kenapa? Yang begini, kamu Pak, pertanyakan apa? Begini Pak, ini secara logis ya Pak. Karena manusia biasa nih Nabi Muhammad nih. Close the door, please. Nah, bisa tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad? Ya bisa aja, tapi kan tergantung Tuhannya mau nggak memberikan itu. Kalau Tuhannya nggak mau, terus kamu mau ngapain coba? Ya bisa secara logika ya bisa aja Nabi setelah Nabi Muhammad secara logika. Tapi ada atau tidaknya kan tergantung yang mengutus kan Tuhannya sendiri. Lah Tuhannya mau nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad itu dulu. Kalau Tuhannya aja nggak mau loh, gimana kamu bisa menggunakan logikamu untuk mengatakan ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad?
Oke, Pakai artinya nalar bisa dong. ya Pak? Iya, artinya bisa Pak. Kalau pakai nalar bisa Pak. Lagi Apa kembali sudah begitu kan lagi Pak? kepada Allah sebagai Tuhan yang mengutus para nabi. Iya. Mengizinkan nggak Allah ini ada nabi setelah Nabi Muhammad? Kalau ditulis di dalam kitab suci, Allah tidak mengizinkan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, ya nggak bisa dong, bro. Oke Makanya Bapak. kamu harus yakin dulu Al-Quran ini kitab suci atau tidak. Allah itu Tuhan atau tidak, baru kamu bertanya. Oke, pertanyaan begini Pak. Sekarang Al-Quran ini bersifat kekal atau tidak Pak? Al-Quran sebagai kalamullah yang disebut sebagai kalam nafsi yang melekat di dalam diri Allah sifatnya kekal. Tapi yang dia berupa kalam nafsi yang sudah keluar dari diri Allah, dia menjadi tidak kekal. Dia bisa dimakan tiap, dia bisa terbakar, dia bisa robek, dia tidak menjadi kekal. Kalam yang sudah keluar dari zat Allah itu disebut makhluk, bukan Oke. bukan Berarti pencipta. Pak, berarti bisa tergantikan nggak Al-Quran itu? Maksudnya tergantikan itu gimana? Definisi tergantikan itu gimana coba? Artinya gini kan Pak, kalau sudah menjadi sesuatu itu kan berarti sudah tidak kekal kan? Tadi emang saya sepakat, itu hampir sama dengan firman itu di apa itu. Kan sudah tidak kekal Pak. Apakah Quran yang menjadi kertas itu, apakah bisa tergantikan atau tidak? Ya itu tergantikan, definisi tergantikan itu apa? Maksud yang Ya kamu kan tidak maksud kekal. tergantikan itu apa? Maksudnya aku nggak paham. Kan begini, makanya tadi saya katakan Nabi Muhammad itu apakah ada, setelah ada Nabi Muhammad itu pasti ada Nabi lain, tidak ada korelasinya itu dengan Al-Qurannya juga Pak, karena pembawanya itu kan Nabi Muhammad Pak, gitu kan Ya Pak. kan sudah saya jawab bro, tergantung Tuhannya yang mengutus Nabi. Tuhannya mau nggak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kalau Tuhan tidak mau dan Nabi Muhammad diputuskan sebagai Nabi yang terakhir, ya selesai dong. Oke, tapi punya potensi ada Nabi kan, punya potensi gitu. Gantung. Secara logika pasti. Saya tanya lagi, Anda percaya nggak Allah itu Tuhan? Satu. Anda percaya nggak Quran itu kitab suci? Secara Kalau penjelasan. Anda percaya dua-duanya, ya yakini apa yang tertulis. Bahwa menurut surat Al-Ahzab ayat 40, Ini, Nabi Pak. Muhammad adalah penutup para nabi. Al-Ahzab 40, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Selesai. Ini Bapak. Tadi penjelasan masalah ketuhanan dengan terus untuk apa itu emang saya terima karena sesuai sekali. Walaupun penjelasan Bapak ini agak belepotan tapi saya berusaha untuk mengerti. Ya, emang masuk akal sih. Cuman untuk menjadi ini sesuatu yang ada di dunia ini kan bersifatnya itu kan tidak kekal. Berarti punya potensi bisa tergantikan dengan yang lain. Itu Ini, secara logis, Pak. Saya jelaskan dulu. Secara logis. Tadi kan Bapak sudah mengakui secara logis berarti ada tergantikan kan, Pak? Bentar, bro, dengerin Bang Yakuza. Secara logikanya gitu, Pak. Ada dua, ya. Kholik sama makhluk. Kholik itu pencipta, yaitu Allah itu sendiri. Makhluk itu di luar pencipta. Itu semua disebut makhluk. Ya, jelas ya. Dari sampai sini paham. Jadi di dunia ini cuma ada dua, kholik atau makhluk. Cuma itu aja kategorinya. Kamu yang menentukan, gitu loh. Kan sudah dikatakan bahwa Quran itu kalau dia kalam nafsi yang melekat di dalam zat Allah, dia bersifat kekal. Kalau dia menjadi kalam nafsi yang sudah keluar, kan Quran ini kan kertas tuh bro. Dia bisa dimakan rayap, dia bisa bakar, dia bisa sobek. Ya kertasnya tidak kekal, tapi hakikatnya kalam itu melekat di dalam zat Allah. Ngerti nggak yang saya maksud ini? Paham nggak kamu? Ya, ngerti Pak. Jadi yang kamu tanyakan itu kalam yang mana? Ya kalau Quran ya itu tadi zat Allah. Kalau jadi secara makhluk. ilmiah zat Allah itu bisa, zat itu menghadirkan segala sesuatu itu secara ilmiah. Itu emang saya ngerti. Cuman menghadirkan segala sesuatu itu kan bukan hanya sampai pada, maksudnya ini kalau yang menjadi Quran, terus pembawa apanya itu Nabi Muhammad. Nah itu. Zat Allah itu satu bro, sifatnya 20. Apakah sifat 20 akan menyebabkan keterbilangan zat? Zatnya tetap satu walaupun sifatnya 20. Contoh misalkan, mungkin Mbak Ica ini sifatnya sabar, penyayang, baik, 3 sifat. Zat Mbak Ica ini satu, apakah dengan 3 sifat akan menyebabkan Ica menjadi 3? Kan enggak toh? Paham nggak maksud saya? Zatnya satu, sifatnya 20.
Sifat 20 tidak akan menyebabkan keterbilangan zat. Tetap zatnya tetap satu. Gitu loh. Kalam juga jadi sifat, bagian sifat dari Allah. Dia mensifati zat itu. Untuk Tetapi masalah sifat 20 itu emang saya nggak ngerti, Pak. Mungkin bisa dijelaskan ya, ketika saya untuk kasih masalah tahu zat bahwa itu, Allah itu dan memiliki untuk masalah zat sifat. secara ilmiah itu di. Permisi ya, Nah, bisa bentar saya bertanya? Silakan. Bentar aja, biar saya langsung turun. Saya mau nanya, yang ada di Komal ini, izin ya host ya. Saya Ya, potong bentar ya. Silakan. Kenalkan, nama saya Siraja Tipis, kelahiran tanggal 11 bulan 11 1984. Itu asli nama KTP. Saya mau bertanya, bagi yang beragama Muslim, ya, agama saya pengikut Kristus, yang aslinya ya Kristen. Saya hanya mau bertanya kepada yang beragama Islam, tolong dijawab pertanyaan saya. Saya ingin tahu. Lagi minta tolong Pak Raja Tipis. Oke. Bang Raja ini kayak ngomong sambil gigit sesuatu ya, Bang? Kayak giginya gigit sesuatu terus sambil ngomong ya? Iya, handset di mulut. Oh, pantesan. Di depan Iya, ya. Ya saya mau ngomong ini bertanya begini. diperjelas lagi. Minta tolong Pak, soalnya kurang jelas Oke. ya. Ya, saya mau bertanya kepada yang beragama Muslim ya. Ada pertanyaan saya, singkat aja. Di agama Islam yang disebut pemimpin itu, yang diutus Tuhan sebagai pemimpin itu laki-laki atau perempuan? Maksudnya khalifah, bro. Iya, enggak. Maksud saya begini. Oke, yang menjadi Ya, dalam kita gunakan terminologi Islam. Kamu jangan gunakan Iya. terminologi di dalam keyakinanmu. Dalam Islam yang ada itu istilahnya khalifah, bukan pemimpin. Oke, gini. Kepala itu Tuhan maaf Pak, mengurusnya. bukannya khalifah itu pemimpin, Pak. Iya, Saya khalifah baca-baca. pemimpin. Makanya dia menggunakan bahasa yang di luar terminologi. Maksudnya jelas, diperjelas dulu pertanyaannya. Iya, maksudku gini. Iya, artinya pemimpin lah, Pak. Jelas kalian dulu. Gini ya, izin ya, mohon maaf ya. Kan saya katakan tadi di agama Islam, Ya, Tuhan itu membuat kepala itu laki-laki atau perempuan? pemimpin maksudnya khalifah. Iya, Khalifah laki-laki, bro. Oke, berarti kepala itu pemimpin itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki kok tanya lagi, kan udah Oke. dikatakan kamu dalam Iya. arti khalifah di sini para nabi rasul yang diutus Allah untuk Iya. umatnya. Iya. Ya laki-laki. Karena Oke. menurut Tunggu, biar saya Ya. kasih pertanyaan dulu, kan udah Bapak jawab tadi kan laki-laki. Jadi yang sebagai raja itu diutus di agama Islam laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Oh, Hmm. laki-laki ya. Jadi agama Islam percaya nggak kalau Allah itu kepala di atas kepala, pemimpin di atas pemimpin, dan raja di atas segala raja? Ya, pertanyaanmu apa sih? Aku kok bingung. Ya kamu tanyakan itu apa, bro? Ya. Anda dari khalifah kok tiba-tiba kembali ke Allah itu gimana? Anda mau menyamakan kholik dengan makhluk? Enggak, kamu harus jelas dulu pertanyaanmu. Bukan, Kan dari bukan. awal sudah saya bedakan. Di Saya dunia ini tidak- cuma ada dua, bro. Kholik sama makhluk. Di luar kholik itu disebut makhluk. Kalau kamu membahas khalifah itu makhluk. Kenapa kamu bertanya tentang Allah? Nggak nyambung kamu. Kok nggak nyambung? Aduh, Loh. makanya saya katakan begini ya. Kan sebelumnya sudah saya kasih tahu, bro. Iya, Di yang dunia saya ini tanya- dibagi dua. Iya. Yang saya tanyakan Sekarang itu, yang kamu tanyakan, Bapak- kamu mau menanyakan tentang makhluk atau tentang pencipta? Ini jelaskan dulu. Kalau Tentang kamu menganggap pencipta. Tuhan itu berwujud manusia, terus kamu membayangkan seperti apa yang kamu yakini, nggak Tidak. bisa kamu bertanya kepada Islam. Islam nggak percaya manusia wujudnya Tuhan berwujud manusia. Kamu yang ngarang di sini. Tuhan itu bukan berwujud, bukan saya katakan dia berwujud. Saya hanya bertanya, apakah di agama Anda meyakini bahwasanya Tuhan itu kepala di atas segala kepala, pemimpin di Kan atas segala Anda pemimpin, menyimpulkan raja di jenis atas segala kelamin raja? Tuhan laki-laki. Itu aja. Anda kan mau bawa ke sana kan? Kan sudah saya jelaskan. Udah. Ini Anda belum paham Anda di sini.
Oke, itu kita Belum paham ya? Kalau pertanyaan mau Anda tujukan kepada makhluk, silakan. Tapi bukan kepada makhluk, jangan ditujukan kepada Sang Pencipta. Kamu yang jadi nggak nyambung. Saya kan hanya Kalau Anda percaya Tuhan Anda berwujud manusia dan Tuhan Anda adalah raja, silahkan, itu hak kamu. Gitu loh. Iya, makanya saya Tapi tanyakan, yang Anda yakini yang jangan saya Anda tanyakan paksakan itu, kepada Anda iman percaya orang atau lain. tidak? Itunya. Ah, Loh, Tuhan nggak Tuhan di nyambung agama pertanyaanmu. Yang Anda tujukan khalifah atau pemimpin itu ditujukan kepada makhluk. Iya, oke. Ya sudah, kenapa kok Anda bertanya? Anda mau menggiring Allah jenis kelamin laki-laki begitu? Ya nggak nyambung, bro. Yang saya tanyakan itu, ya, apakah Anda yakin Tuhan itu pemimpin dan segala pemimpin, raja dan segala raja? Itu Ya yang saya otomatis lah, kita kan meyakini. Ya, ya udah, itu Raja jangan diperpanjang. Yang saya tanyakan Oke, aja dijawab. pertanyaanmu apa? Pertanyaanmu apa? Apakah Anda yakin? Bapak Raka, kalau bisa santai aja dulu supaya menyimak dengan Iya. baik baru jawab dengan tenang. Oke. Soalnya Bapak Oke. langsung ini jadi Iya. saya juga Apakah tidak dapat poin. Anda yakin bahwasanya Tuhan Nah. itu kepala di atas kepala, pemimpin di atas pemimpin, raja dan segala raja? Itu aja. Tuhan maksudnya, Tuhan atau makhluk atau ciptaan? Apakah Pertanyaan yang jelas, bro. Aduh, inilah. Apakah Anda yakin bahwasanya Allah itu kepala di atas segala kepala, pemimpin di atas segala pemimpin, dan raja di atas segala raja? Ya otomatis lah, kan dikatakan di surat An-Nas begitu. Aduh, Malikin nas ini aja, yakin atau tidak? Manusia dan sesembahan dari manusia, kan ada ayatnya. Kok kamu tanya terus? Iya, yang saya tanyakan yakin atau tidak? Nas, Kalau raja gini, dari gini, manusia, ya. ilahinas, sesembahan dari manusia. Kok tanya terus kamu? Bukan. Ya udah Pak, jawab aja singkat gitu Pak. Dia tadi Itu itu. sudah jawab. Iya sudah. Malikinas, Bilangnya itu ilahinas. langsung jawab aja Pak. Pak, Itu kan gimana, Pak, boy, ya? itu Kalau jawabannya kata- bro. kalau kata Surat An-Nas otomatis, itu menjawab ya, berarti ada pertanyaanmu. manualnya. Kalau kata otomatis Bapak bilang berarti ada manualnya. Kan ada dua, ada otomatis, ada manual. Makanya saya Ini katakan, apa sih? ya, Ada manual atau otomatis gimana tapi sih Anda bro katakan ini? tadi otomatis. Apanya yang otomatis? Ini loh bro, dengerin ya. Mentang-mentang kamu pakai nama raja, saya jelaskan. Di dalam surat An-Nas atau manusia, dikatakan Malikin Nas, raja manusia. Ilahin Nas, sesembahan manusia. Jadi Allah itu ya raja sesembahan dari manusia. Kamu itu bertanya jangan diulang-ulang, jawabanku jelas, udah ada dalilnya. Yang kamu tanya itu apa? Enggak, yang saya tanyakan itu cuman itu aja ya tadi. Apakah Anda percaya bahwasanya Allah itu pemimpin di atas segala pemimpin, Percaya, raja di atas segala raja. Nah, itu aja ya. Terus Anda mau menyambungkan dengan keyakinan Anda bahwa Iya, Yesus raja di atas hanya segala raja, terus Anda mau mengatakan Yesus itu adalah Allah, begitu? Poin Raka, jangan pertanyaan Anda berpikir itu negatif apa? dulu terhadap orang. Orang belum bertanya, Bapak sudah menyimpulkan itu. Padahal belum dikeluarkan pernyataan Iya. kayak gitu. Iya, inilah Bapak terus tahu apa dari pikiranku. Bapak itu nggak mampu mengetahui apa pikiranku. Tanya apa isinya. Jangan Anda terjemahkan. Berarti Jadi langsung jawab seperti aja. yang Anda katakan tadi. Pertanyaanmu apa? Ini Oke, saya tunggu. Silakan Anda bertanya. Apa memang Anda memiliki Ya, pertanyaannya apa, mengetahui bro? apa isi pikiranku? Yang saya tanyakan cuma itu ya tadi. Anda bertanya ke Yesus. Aku nggak bawa Silakan. Yesus. Jauhkan daripada Yesus. Jauhkan daripada Isa. Jauhkan. Nggak ada itu. Aku hanya bertanya tentang Allah. Atau di agama Anda Allah. Itu aja yang saya mau tanyakan. Yang saya tanyakan, apakah Anda yakin Allah itu kepala dan segala kepala, pemimpin dan segala pemimpin, raja dan segala raja? Itu aja. Ya terus ya sudah betul itu ya, raja di atas Apa segala jawaban- raja, apakah raja Anda manusia, sesembahan manusia. Terus kenapa? Yang saya tanya, Anda yakin itunya? Terus kenapa? Ya yakin ada ayatnya kan udah saya Ya baca udah. kok. Anda jangan berulang-ulang bertanya bro. Bukan. Bukan berulang-ulang. Aku hanya mengetahui jawaban Anda. Anda yakin? Itu ajanya. Yakin ya udah Ya cukup terus itu aja kenapa? yang saya tanya. Sudah yakin. Ya udah, itu yang saya tanya. Makasih. Ya. Itu yang pertanyaan saya, bukan Ya yang lain. makanya kalau Anda bertanya saya tanya balik Anda, Dani. Tanyalah.
Oke, saya tanya kamu. Anda kan tahu raja itu definisinya apa ya kan? Raja itu memiliki wilayah kekuasaan, memiliki prajurit, memiliki warga negara yang mengakui dia raja. Menurut Matius 27:26 bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Dari kriteria raja yang saya omongkan tadi, mana Yesus yang sesuai dengan kriteria itu? Apakah dia punya wilayah kekuasaan? Apakah dia punya prajurit? Punya bala tentara yang siap berperang? Apakah ada warga negara yang mengakui dia sebagai raja? Ketika dikatakan bahwa dia adalah raja Yahudi, kamu jawab sekarang. Dari saya jawab itu. Yang mana yang memenuhi? Ya udah tunggu, biar saya jawab. Jangan potong-potong. Cukup bertanya, saya jawab langsung. Saya yakin dia raja. Dia punya bala tentara. Kekuasaannya di mana? Wilayah kekuasaannya di wilayah kekuasaannya di seluruh tempat di mana ia melangkahkan kakinya. Kenapa saya katakan demikian? Anda jangan halusinasi, bro. Aduh, jangan persiku. Wilayah tempat. Ya, sesuaikan dengan fakta yang ada. Kamu ngarang sendiri di sini. Mana prajurit yang siap berperang untuk dia? Di mana? Alammu raja itu punya prajurit nggak? Alammu raja itu punya prajurit nggak? Ya kan raja manusia, bro. Dia punya lah pasukan yang berperang di perang salib itu ya, perang Badar, perang Uhud itu prajurit Allah semua. Udah jangan maleng. Ini loh Yesusmu ketika dia turun di bumi. Halo kawan. Kawan tunggu kawan ya. Iki Arjuna ini nggak ngerti sejarah, nggak baca perang Uhud, perang Badar. Semua yang siap mati syahid, bro. Dengarkan kalian. Kamu tadi bertanya tentang Yesus, jangan kamu bawakan ke Allah. Oke, ke Yesus gini, bro. Pertanyaanku simpel aja, bro. Kita sesuaikan dengan fakta yang ada ketika Yesus turun di Bethlehem di Israel. Otomatis kan Anda mengakui dia raja Yahudi sesuai Matius 27:26. Prajuritnya siapa pada saat itu? Pada saat dia hidup, ya, tentaranya mana pada saat dia hidup pada saat itu? Terus wilayah kekuasaannya yang mengakui dia raja itu siapa di situ? Malah raja di situ malah olok-olok dari orang Romawi. Inilah rajamu ya. Dia kan naik keledai kan, bro. Habis itu dikipasi pakai daun korma kan. Hosana, Hosana. Inilah rajamu. Kan begitu toh? Biar ku jawab pertanyaanmu tuh. Udah kamu tanya tadi, biar ku jawab. Dengarkan aja. Tunggu selesai aku menjawab, baru kalau nggak pas sama itu dengan versimu, ya nggak masalah. Versiku tetap versiku. Versimu ya versimu. Jangan kau paksakan versiku itu harus jadi versimu. Yo nggak mampu kamu itu kawan. Versiku tetap. Oke, ku jawab tadi. Jawabannya apa? Belum jadi raja. Udah. Tapi sudah dikatakan bakal calon jadi raja setelah dia dewasa. Loh, gimana? Coba kamu buka Matius 27:26. Dia dipanggil raja Yahudi, bro. Buka Matius 26:27. Matius itu umur berapa dia? Loh, Matius itu kan muridnya Yesus. 12 rasul kan dia bareng-bareng di situ, wong dia pemungut cukai. Gimana sih? Ini enggak, makanya aku bilang kamu enggak nalar dan tidak menangkap. Berarti kamu itu lagi berhalusinasi bahwa membayangkan Yesusmu itu raja. Faktanya dia punya rasul. Rasul itulah tentaranya. 12 orang. Muridnya namanya tentara itu berperang, bro. Nggak ada. Siapa yang berperang di situ pada saat itu? Mereka dan murid-muridnya melawan kejahatan. Kuasa iblis. Anda sedang berfantasi di sini, bro. Jangan berfantasi lah, bro. Kalau memang dia bukan raja, ya akui bahwa dia itu bukan raja. Jangan memaksakan halusinasimu sebagai apa yang kamu yakini. Dengar, ini bukan halusinasi atau ilusi. Ya, faktanya mana kalau bukan halusinasi? Siapa yang berperang pada saat zaman Yesus? Yesus itu naik keledai, bro. Habis itu dikipasi dengan daun kurma. Dengarkan. Habis itu mereka berkata, Hosana, Hosana, inilah rajamu. Itulah kamu apa? Dangkal kali watak kamu berpikir, memaksakan orang itu mengikut kamu.
pemikiran orang tidak kamu ini kan? Ya mana mampu kamu? Saya nggak maksa, bro. Faktanya kamu itu nggak sesuai. Oh, faktanya nggak sesuai. Ya mana coba? Dia berperang kapan? Mana bala tentaranya? Mana prajuritnya dia berperang? Warga negara yang mengakui dia raja siapa? Dengar. Dulu dong. Keong. Dia berperang itu melawan kekuasaan iblis, bukan kekuasaan manusia. Sekarang saya ngomong ke kamu ya. Matius pasal 5 ya. Musuhmu. Bang Raja. Matius pasal 4 ayat 5. Tuhan kamu dibuli oleh iblis di kaki bukit. Sekarang saya nanya, raja kamu, raja di atas raja, itu dibuli sama iblis di kaki bukit, dikerjain, diolok-olok, dipermalukan oleh iblis, bahkan ditawari seluruh dunia ini akan aku berikan kepadamu kalau kamu mau menyembah sujud di depanku, kata iblis. Iya. Oh, kasihan banget Tuhan kamu bisa serendah itu, bro. Bukan serendah itu, itulah ujian dia tantangan sebagai manusia. Mana ada Tuhan diuji? Yang diuji itu makhluk, bro. Nggak ada Tuhan diuji itu, nggak ada. Istilah Tuhan diuji itu nggak ada. Nah. Yang diuji itu kamu manusia. Mana ada Tuhan diuji? Sekarang aja kamu. Ada tertulis ya, kamu tahu ya, kalau ada di sini pengetahuan agama tentang soal Kristen, mungkin Bapak si apa jadi Komal 3 ini mungkin dia paham ya. Saya kurang paham soal ayatnya, tapi saya pernah dengar, ujilah aku, katanya kepada kami uji Tuhan itu. Sekarang saya tanya Anda, bro, coba kamu jawab pakai akal sehatmu. Tak ada Tuhan uji. Siapa yang sanggup menguji Tuhan? Kawan, sekarang ya, nanya kedudukan Tuhan terhadap iblis itu apa? Lebih rendah, lebih tinggi atau sama? Dengan akal sehatmu. Kalau Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan pemikiran akal sehat. Paham? Jangan kau pikirkan dengan akal sehat, dengan fakta-fakta. Kalau ya faktanya itu, Tuhan kamu dikerjain sama iblis, itu fakta, bro. Sekarang saya tanya Anda, jawab baik-baik. Tuhan itu kedudukannya lebih tinggi atau lebih rendah daripada iblis? Kamu jawab dulu. Ya, jelas lebih tinggi atau lebih rendah? Jelas lebih tinggi. Lah kok dikerjain sama iblis Tuhan kamu? Kok bisa sebusuk itu? Siapa yang ngerjain? Coba buka Matius pasal 4 ayat 5. Yesus dikerjain siapa menurut ayat itu? Kamu baca. Mana ada dikerjain di situ dikatakan? Lah kan kalau di bawah oleh iblis, ada Tuhan ini digotong ini di bawah. Sekarang di bawah pakai cara apa? Coba kamu ceritain ke saya ingin tahu. Gini ya. Iya. Bentar dulu Bang Raja ini kalau nggak ngerti nggak usah ngomong. Iya, Bang Raja. Nanti tambah Yohanes, Raja. bentar dulu. Gini, ini saya masuk biasa. 18 ayat 3. Sebentar dulu Bang. Bentar ya, biar Bang bisa baca. Ini silakan Bang Arjuna. Bisa bacakan Yohanes 18 ayat 36. Yohanes 18 ayat 6 ya. 18 ayat 36. Yohanes 18 ayat 36. Yohanes 18 ayat 36, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Makanya tadi ku katakan dia itu bukan mau melawan manusia, melawan roh kejahatan, iblis. Tapi ada rasulnya, tentaranya iya itu 12 murid. Tapi ini siapa si Zakheusnya ini? Si Jukitnya ini? Nah itu jangan emosi dong, bro. Jangan emosi. Sekarang pertanyaan saya begini, raja yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, bro dengerin bro. Raja yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, ya Allah yang perkasa, ya Raja damai. Itu beneran raja, bro, yang dinubuatkan, bukan raja di dalam angan-anganmu, bukan raja di dalam kerajaan surga. Dia itu dari keturunan Daud yang punya bala tentara sama seperti Daud Sulaiman. Kamu ngarang-ngarang kerajaan surga di mana? Berarti nggak nyambung dong dengan nubuatan di dalam Torah. Bang Raka, saya katakan, sorry, Bang Raja.
Bang Raja, Ya. Bang Raja. Ya. Sorry maaf ya, bukannya ini nanti terlalu malah nanti kita ini karena kurang pemahaman, takutnya biar nanti Bang Arjuna atau Bang KTF yang lebih paham gitu ya Bang Raja ya, nggak apa-apa ya Bang Raja ya, maaf Ya, ya. nggak apa-apa, Karena makanya tadi saya katakan biar Bang Arjuna yang lebih paham menjawabnya. cara pemahamannya berbeda Bang Raja, dan juga cara penyampaian Bang Raja juga ini gitu. Jadi nanti menimbulkan persepsi kuasa gitu. Oke. Paham Makanya, ya, kalau Bang bisa aku Raja? mau pertanyaanmu tadi, Pak Iya. Raka, Nah, Bang Raja di sini yang bisa menjawab itu hanya Bang Arjuna. Memang kamu bertanya sama saya, tapi Ya sudah, Bang. Kamu diam dulu, bro. Ini kan saya sudah minta kamu diam dulu, kembalikan ke Yakuza. Tadi kan ngobrolnya sama Yakuza. Iya, bentar ya Bang Raja tipis ya, nggak apa-apa ya. Iya, iya. Terima kasih Bang Raja tipis. Selamat malam. Bacakan Yesaya 9 ayat 2 berapa tadi ayat? Berapa tadi? Sampai ayat berapa tuh? Sebentar saya cari dulu. Enggak, lagi pula ini tadi Yakuza tadi yang masih bertanya sama si Raka. Iya, Yakuza. Coba lanjutin dulu. Iya, silakan coba dulu. Yakuza. Nah, tadi kan dipotong sama si siapa Raja itu. Iya, saya pikir tadi ada sesuatu hal yang ingin dia tanyakan, begitu. Sorry ya. Saya sudah dapat punya untuk masalah ketuhanan itu emang saya sepakat. Cuman untuk Ya, masalah kenabiannya ini, kenabiannya ini yang saya bilang ya secara logika ya sesuai dengan jawabannya tadi bahwa Ya enggak, logika pasti- yang gimana? Yang kamu nggak pas, logika apa yang kamu pertanyakan? Silakan. Tadi kan sesuai dengan pengakuan Bapak kalau secara logika pasti ada nabi setelah Nabi Muhammad, gitu kan Pak? Jangan begitu, bro. Saya nggak ngomong begitu. Kalau kamu merubah Tadi kan secara logika ucapanku, gitu kan, itu Pak? pemaknaannya akan jadi berubah. Dengerin dulu. Secara logika harusnya kan Nabi setelah Nabi Muhammad itu ada. Itu kan Secara begitu. logika. Jangan kamu Iya. potong dulu. Oh iya. Karena kalau Anda meyakini Allah itu sebagai Tuhan dan Quran sebagai kitab suci, baca di dalam Al-Ahzab 40 bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Udah fix. Kalau Anda meyakini itu, tidak ada celah lagi ada nabi setelah Nabi Muhammad. Paham, bro? Oh itu sudah masuk Kalau Anda keimanan ya Pak? merubah omongan saya bisa jadi berbahaya itu tadi. Oke, kalau untuk masalah keimanan itu emang ya saya tidak mau bantahkan, tapi kan secara logika ya pasti ada gitu kan. Udah fix. Lah kan arti nabi Ya, itu itu kan aja. diutus Tuhan. Lah pengutusnya Iya. ada atau tidak kan tergantung yang mengutus mau apa enggak. Ya kamu harus menggunakan nalar dong. Lah kalau yang Iya. mengutus sudah berhenti sampai nabi ini selesai, ya kamu nggak bisa maksa. Nanti logikanya jadi keliru. Namanya nabi itu apa? Rasul itu apa? Utusan Tuhan kan? Kembalikan kepada yang mengutus. Masih mau nggak dia ada nabi lagi setelah si A? Kalau Tuhan mengatakan dia tidak mau ada nabi lagi, ya jangan kamu paksakan dong. Emang itu ada pernyataan gitu, pernyataan betul-betul dari Ada, apa? buka Quran Al-Ahzab ayat 40, baca Coba- aja kalau coba- nggak coba percaya bisa- Nabi coba- Muhammad coba- adalah coba penutup buka. para nabi. Coba Penutup buka. para nabi. Ya kamu buka, bro. Aku nggak bawa buku di sini. HP ku gadgetku satu masih dicas Ya satunya. oke lah. Oke lah, begini Pak. Saya tidak silakan. mengganggu imam Bapak, Pak. Kalau itu emang sesuai dengan keimanan Bapak, doktrinnya Bapak itu. Bukan Bahwasanya- ya memang begitu, bahwasanya, bro. Ini kan bahwasanya saya Allah itu sudah percaya menetapkan Quran itu bahwa kitab suci. Nabi Muhammad itu nabi terakhir gitu kan Pak. Ya, kan sudah saya jelaskan tadi. Tanya lagi. Iya, Al-Ahzab karena ada 40 ininya. dalilnya. Ada Karena ada dalilnya, penegasan bro. Kita begitunya. sebagai umat Islam itu tidak boleh membuat-buat sesuatu. Itu namanya bid'ah. Tidak ada dalil, bahaya. Nggak boleh. Kalau Anda meyakini bahwa bisa ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu Anda sudah melanggar kitab suci.
Di dalam Islam itu nggak boleh, Oh itu, bro. iya itu Islam Pak. Cuman kan Ya, sekarang kan silakan saya Anda mesti meyakini kalau misalkan secara Gulam logis, Ahmad jadi secara logikanya Pak kan terserah, itu gitu. hak Dan Anda. itu sesuai pengakuan Bapak Pak. Ya, Itu boleh, nggak secara ada logika soal, itu bro. berarti boleh. Nah, Itu silakan soal. Anda Oh yakini iya. itu, tapi tolong jangan bawa-bawa Islam gitu loh. Anda Enggak, yakini saya nggak apapun bawa boleh. Islam. Enggak, saya nggak bawa Islam. Saya tuh bawa Islam tadi. Nah, terus yang tidak sesuai logika itu yang mana? Ini aku jadi penasaran. Soalnya kamu mau tadi mengatakan tidak sesuai logika. Logika apa? Begini Pak, kalau secara logika itu kan pasti ada nabi setelah Nabi Muhammad kayak gitu. Nah, Kan kan itu kan sudah saya sesuai kan. jelaskan. Iya, Definisi karena nabi sesuai itu keimanan apa? Bapak bahwa Definisi ada rasul penegasan itu bahwa apa? Kan begitu toh, bro. punya sudah penting, sudah sangat jelas itu sesuai dengan ini Bapak Pak. Jangan putar-putar lagi. Ya. Sesuai dengan pengakuan bahwa secara logika. Ya tidak bisa itu Anda berarti- logikakan. Wong Tuhan sudah memutuskan tiada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, terus Anda bikin karangan sendiri. Ini Oke, di nah, dalam itu Islam nggak boleh seperti itu. Oh, berarti bukan secara logika lagi ya Pak? Lo kan arti nabi itu apa sih? Kamu aja nabi nggak ngerti artinya. Rasul itu apa? Rasul itu utusan Allah, kan- bro. Artinya. Iya, Nah, utusan. kalau yang mengutus sudah nggak mengizinkan, kok kamu mau berlogika di sini gimana sih? Kembalikan definisi rasul itu apa? Ya, begini aja Pak, begini aja Pak. Misalkan yang Bapak yakinin Allah itu kalau mengutus Nabi setelah Nabi Muhammad bagaimana Pak? Boleh nggak Ya Pak? nggak bisa dong. Udah ditulis kok. Allah masa berkata bohong. Secara Kan Anda logika nih tidak Pak. bisa mengatakan Secara Tuhan logika, bohong, secara bro. logika Pak, secara logika, Ya, secara secara logika itu kamu kembalikan definisi rasul itu apa menurut kamu? Utusan Tuhan kan Rasul tadi itu Pak. adalah utusan Allah ya, yang Ya, diutus utusan oleh Allah kan. Ini Allah yang mengutus. Kembalikan kepada yang mengutus. Memberi kesempatan nggak ada utusan lagi setelah Nabi Muhammad yang mengutus ini? Ya jadi Ya, jawabanmu artinya- jangan ngawur gitu loh. Artinya begini Pak, jika lo kembali lagi kepada Allah, kalau Allah mengutus lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, bagaimana? Ya nggak bisa, berarti Tuhan berbohong Ya, dong. berarti nggak Sudah bisa, nulis di berarti kitab Bapak suci sudah dia melanggar- menutup para nabi berarti gimana Bapak- sih? Tuhan kan nggak berarti- mungkin berbohong. Anda mau membuat jadi pendusta Berarti di sini. Bapak sudah membatasi ketuhanan Bapak nih Pak. Ya nggak membatasi, ingin mau Tuhan lagi. sendiri sudah memberi batasan, bukan kita yang membatasi. Tuhan yang memberi batasan lewat kitab sucinya. Bukan kita manusia yang membatasi Tuhan. Dari mana kita kecil seupil kok bisa membatasi Tuhan, dari mana? Nah, begitulah. Kalau dari makanya dari situ tuh sesuai dengan penjelasan saya bahwa sesuatu yang kitab suci itu emang bersifatnya tidak wajib di dunia ini. Apanya yang tidak wajib? Apa yang tidak makanya wajib? tidak Coba, bersifat ulangi. Tidak Apa tidak yang tidak bersifat wajib? mutlak di dunia ini. Misalnya Al-Quran yang kertas itu atau apa, itu kan bersifatnya wajib. Dia akan selalu kertasnya atau berubah-ubah. apanya, bro? Ini Anda berputar-putar, Anda menyamakan firman Allah, kamu sama-samakan. Yang hakikat dari firman Allah itu sendiri, yang kekal, yang melekat di dalam zat Allah, kamu samakan dengan kertas, ya nggak bisa dong. Bapak, sudah jangan bantar lagi. Bapak memperpanjang lagi. Punya Loh, sudah Anda tempat terakhir, Pak. berputar-putar, Pak. Harus saya luruskan di sini. Bapak, saya tanya lagi secara logika. Saya tanya lagi ulang-ulang ya, Pak. Secara logika ada ini boleh tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad? Tidak boleh, bro. Secara logika. Ya tidak boleh. Karena arti kata Nabi dan Rasul adalah utusan Tuhan. Tuhan sendiri sudah memberitahu tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau Anda mengatakan boleh, berarti Anda melanggar logika itu sendiri. Gimana sih orang ini? Aduh, berputar-putar lagi, diputar lagi. Nah, justru dari situ itulah karena sudah membatasi kekuatan apa? Bukan kita yang Kemahakuasaan membatasi, gimana sih? Tuhan sendiri ngomong lewat kitab Tidak. sucinya. Itu menurut Yang logika membatasi saya, itu bukan menurut logika saya. Maksudnya begini Itu kan Pak, saya menurut tidak pikiranmu, menyalahkan. terserah kamu mau ngomong apa, kayak itu kan hak kamu. Saya tidak akan mempengaruhi isi pikiranmu. Saya juga tidak mempengaruhi Pak. Cuman kan saya Nah kan Anda Anda bertanya, sesuai saya dengan logika menjelaskan. saya. Anda jangan mempengaruhi pikiran saya. Anda mau Begini, terima Pak. atau tidak? Mau tidak Jawaban saya- saya itu terserah kamu, bro. ya mau tidak saya menjelaskan sesuai dengan itu. So, kenapa saya menolak itu Pak? Mau tidak saya menjelaskan? Terus
Ya silakan aja kamu jelaskan. Begini. Masalah itu buat saya ngefek apa enggak kan ya. Silakan kamu ngomong aja. Saya begini. Kenapa sehingga membatasi utusan itu pada saat Nabi Muhammadnya saja? Yang Karena membatasi itu sama siapa di halnya sini? dengan- Saya tanya Anda, yang membatasi siapa? Ya Allah lah membatasi. Makanya saya menganggap bahwa kalau emang seperti itu Tuhan, Kamu maka membatasi orang yang mengutus. Ini kan Tuhan ini. Kok kamu salah-salahkan Tuhan? Emang kamu siapa di sini? Pangkatmu apa di sini? Kok kamu nyala-nyalakan Tuhan? Kamu yang nggak beres pikiranmu. oh gini, begini Mana sih? Pak. Gini Pak. Ya, yang saya tidak- ulangi, yang membatasi siapa? Nah, saya tidak begini. Oh itu membatasi adalah Tuhanmu ya Pak. Itu Tuhanmu membatasi. Ya kan berhak Tuhan ini kan yang maha kuasa. Lu bilang dia Tuhan maha kuasa. Lah kalau dia Oh. membatasi segala sesuatu kan hak dia, wong dia maha kuasa. Gimana sih bro? Oh dia Kalau membatasi dia begitu. tidak bisa membatasi, berarti Tuhan kamu itu terbatas. Kamu yang gak logis berpikirmu. Aduh, gini Pak. Kenapa saya tidak mau itu? Saya membantah itu persoalan itu. Kalau dia membatasi sesuatu, otomatis Tuhan itu dia terbatas hanya sebatas pengutusan sampai di situ aja. Tidak sampai pada sekarang zaman Kalau sekarang. Tuhan membatasi Karena- segala sesuatu, itu menunjukkan Tuhan maha kuasa, bukan Karena- Tuhan tidak yang begini, terbatas. Pak. Anda Karena cara berpikirnya mempunyai- keliru, bro. Begini Pak, kenapa begitu Pak? Diam dulu Pak, saya penjelasan dulu. Kenapa begitu? Karena saya memandang tidak ada keadilan di situ di antara semua manusia. Tidak mempunyai ada hak apa? tidak mempunyai hak untuk menjadi seorang pemimpin. Enggak, sekarang saya tanya Anda, bro. Seperti itu. Anda mau Makanya saya membantah menggugat dari situ. keadilan Tuhan. Kalau Anda dimatikan Tuhan sekarang, kamu mau apa sekarang? Anda Ya. jangan menggugat Tuhan, bro, di sini, bro. Anda Saya dimatikan tidak sekarang juga membuat oleh Tuhan, Tuhan, terus cuma kamu mau pemahaman ngapain? kamu tentang masalah Tuhan itu yang saya bantah Pak. Masa harus Bro. dibatasi-batasi gitu? Loh, itu kan yang maha kuasa, bro. Ini kan yang maha kuasa yang kamu bilang. Yang Iya, kita kalau bahas dokter ini. seperti itu ya, Bukan ya sesuatu begitu. yang terbatas. Bukan sesuatu yang ecek-ecek atau sesuatu yang lemah. Ini yang tidak terbatas ini. Dia berhak membatasi apapun, wong dia maha kuasa. Oh, kalau begitu Cara berpikirmu kamu rubah dulu. Anda jangan menggugat Tuhan, mengatakan Tuhan tidak adil. Kalau lu dimatikan Tuhan sekarang, kamu mau ngapain terusan? Coba kamu jawab. Ya boleh-boleh aja Pak, semua kalau mati Nah mati sudah, mati kok kamu saja. mau menggugat Tuhan? Itu aja. Emang lu siapa? Dan saya tidak membatasi semua itu. Dan lagian pun masalah Anda tadi kalau orang mati itu mengatakan bukan. Lagian kan bahwa orang mati Tuhan satu ini orang itu bukan terbatas. satu itu aja mati batasannya itu, tapi kan mati terus sampai akhir. Berarti kan tidak kan Anda terbatas kan kekuasaan Tuhan. Anda tadi bikin statement, bro, Tuhan terbatas. Anda yang ngomong. Padahal Anda Tuhan meyakini Tuhan maha kuasa. Anda bilang di sini Tuhan terbatas. Begini Pak, tadi kan sesuai dengan pernyataan kamu bahwa Tuhanmu membatasi Nabi itu sampai pada Nabi Muhammad itu, Pak. Ya suka-suka Tidak ada dia, nabi-nabi. dia Tuhan Ya, kok. suka-suka Emang lu dia. siapa? Nah, Kamu protes boleh itu tidak saya kamu mempunyai diri pandangan kamu logis siapa, terhadap bro, di secara- sini, bro? Boleh Ya, tidak saya saya mempunyai tanya pandangan Anda. secara global? Itu Anda siapa di sini? Ya hak saya dong. Kita mempunyai pemikiran untuk mempertanyakan segala sesuatu, Pak. Kenapa Bapak juga harus membatasi saya? Menggugat Tuhan, bro. Kamu kan hak kamu boleh. menggugat Tuhan. Kamu gunakan hak kamu sebagai manusia. Jangan memposisikan dirimu sebagai yang maha pencipta di sini. Anda ini seolah-olah menggugat Tuhan. Anda lebih hebat daripada Tuhan yang Anda gugat. Iya, itu saudara-saudara, saya tidak memperdebatkan makanan itu kan soal iman, Pak. Tapi emang saya tidak percaya iman kalian. Gitu, Ya, Pak. silakan, Karena itu kalian Anda. membatasi seperti Saya itu. tidak memaksakan keimanan saya Karena kepada begini, Anda. Anda kalau menurut yakini, saya- silakan. Menurut saya prinsip keadilan Tuhan itu memberikan kesempatan kepada setiap manusia itu mempunyai hak yang sama. Seperti itu, Pak. Ngerti, Pak? Ya, Nah, terus, itu. lalu? Seperti itu.
Jadi potensi-potensi itu ada karena secara logis, ini secara logis tadi Bapak sudah mengakui kan Pak. Jadi Bapak mengakui itu mempunyai potensi, itu pasti ada. Tetapi kalau secara iman ya itu terserah Bapak. Batasannya seperti itu. Ya sudah, Anda imani aja yang apa Anda yakini. Kalau Anda meyakini ada nabi lain setelah Nabi Muhammad, ya itu hak Anda, bro. Saya tidak akan memaksakan apapun yang Anda yakini. Silakan. Orang berdebat di sini itu sepakat untuk tidak sepakat. Anda yakin ada nabi setelah Nabi Muhammad, yakini. Kalau itu membuat Anda senang, silakan. Kan saya tidak memaksa Anda untuk percaya di sini. Iya. Sorry, yang tidak dipahami Bang Yakuza ini yang mana ya Bang ya? Biar supaya Pak Rakanya bisa ini. Saya udah paham, Kak. Saya udah paham. Sudah Pahamnya paham. ini, saya paham mereka itu kan untuk masalah konsep ketuhanan itu emang saya cerna emang bagus juga. Sesuai dengan yang dia sampaikan di apa? Di apa itu tadi Bapak? Al-Quran ya gitu. Tentang alam Emang semesta itu- ini, ya Yang- kan? Contohnya misalkan yang di kita Al-Quran melihat itu. ekor ayam sama ekor merak. Begitu melihat indahnya ekor merak kan tidak mungkin dia begitu saja. Tidak Bapak Ya, tadi pasti ada tadi yang tadi baca membuat, apa? bro. Tadi Bapak Masalah baca apa? kapal. Baca Ya, apa tadi Bapak? masalah- Baca apa tadi Al-Quran itu apa? Yang mana, bro? dasar pijakan sebagai landasan ketuhanan itu Pak. Ya, Bisa nanti saya kaji itu. ya dikaji Pak. Siapa tahu Nah, dapat yang apa hidayah, itu? Pak. Saya doakan Apa itu. yang ya yang tadi apa? Bacanya apa gimana? Yang tempat bergantung segala sesuatu. Nah, dia tidak Terus- beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Kul huwallahu ahad, ya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahu somad, ya, dia Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Malikinas, raja dari manusia, ilahinas, sesembahan dari manusia. Jelas, bro. Oh, iya. Sudah jelas itu konsepnya, sudah jelas sekali. Oke, bahwa kalau untuk itu saya sesuatu yang belum teratur, bantahan bro. sih, tapi coba nanti saya pelajari. Coba tadi kan sempat saya ngomong tentang Tadi- kapal yang berlayar dari Surabaya sampai ke Amerika, ternyata kapalnya kosong. Secara akal sehat tidak mungkin itu terjadi. Pasti ada yang mengendalikan, pasti ada yang menyetir. Kalau Anda aja bisa meyakini bahwa kapal itu tidak mungkin kosong, apalagi bumi yang bisa berputar pada porosnya, dia berputar mengelilingi matahari, pasti ada yang mengendalikan, bro. Nggak mungkin dia muter sendiri. Pasti ada sesuatu kekuatan yang membuat dia berotasi dan berevolusi bumi ini. Itu logika, itu nalar. Untuk orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Gitu loh. Ya, bro. Kalau itu agnostik banget tuh Pak. Yang mana? Tadi. Nanti baru kita membahas apakah Tuhan itu satu. Apakah Tuhan itu lebih dari satu? Kita gunakan nalar kita. Kalau Anda meyakini Tuhan lebih dari satu, misalkan ada bis, sopirnya dua, satu di depan, satu di belakang, bisa jalan nggak bis itu? Udah Pak, itu Nalar jangan dijelaskan itu, lagi. bro. Udah jangan dijelaskan lagi untuk persoalan Ya. itu jangan diajari. Untuk itu sudah. Enggak, kami Cuman sudah paham. cuman saya Oke. tidak terima itu yang masalah tadi. Itu udah aja. Masalah Nabi, ya enggak apa-apa, bro, silakan. Kita tidak akan memaksa. Apa yang Anda yakini, yakini aja. Kamu nikmati hidup ini, nggak ada soal itu. Gitu loh. Ya. Makanya kita itu dari diskusi Tuhan itu harusnya satu atau lebih dari satu. Harusnya Tuhan itu bisa jawab pertanyaan seperti ini, gitu loh. Harusnya Tuhan itu bisa dilihat atau tidak menurut kamu? Menurut saya Pak. Ya. Halo? Secara nalar. Kalau saya bisa melihat itu potensi besar Pak. Saya bisa mengalahkan dia Pak. Oh, berpotensi Anda bisa mengalahkan Tuhan yang bisa dilihat ya. Iya.
Ya masuk akal omonganmu. Kalau Tuhan bisa kamu lihat, Anda berpotensi untuk mengalahkannya. Iya, iya. Oke, ya, makasih ya, ada pasien. Terima kasih teman-teman.